Selalu elegan dan tidak marah-marah. Iya, tidak marah. Jenny Blackpink. Relatif, Jin. Nasi goreng. Masih makan nasi goreng nih? Makan apa? Karena kan orang Kenapa jarang bicara soal orang tua? Karena Selamat siang semua. Nah, hari ini orang so di dalam auto ini. Tadi DP pas naik auto orang so nyana ambil karena mesti pasang-pasang ini nang. Jadi orang hari ini di auto so bersama dengan dua orang yang hebat di DP areal. Apalagi kalau di yang satu di sebelah kiri kita ini so banyak orang yang so lihat lah, pasti so kenal. Kita yang orang banyak belum kenal pasti kalau di Manado. Jadi di sini ada yang lebih hebat ini yang DP apa tanggung jawab besar ini, bawa orang-orang besar ini di sini. Jadi orang hari ini bersama dengan Bung Rio. halo teman-teman semua. Dan juga orang bersama-sama dengan Bung Rizal. halo semuanya. Mungkin kalau Bung Rizal di Bolmut. Bolmong Utara. Oh, Bolmut iya, Bolmong Utara yang Raya banyak. lah mewakili Bolmong Oh, Raya. Bolmong Raya. Jadi orang hari ini ada mau jalan-jalan. Ya sambil jalan-jalan orang bahas-bahas bercerita sedikit di jalan. Jadi orang ini mau arah ke pasar kan? Pasar besar. Oke. Sebagai tanggung jawab yang besar, memegang tanggung jawab di berbagai organisasi politik, bahkan ada bisnis kan. Bung Rio juga berbisnis. Jadi kalau Bung Rio pakai seharian kalau lagi nyana organisasi, memang so di Manado memang. Di Manado ya, kadang-kadang ke Jakarta, tapi memang rata-rata kerja kantor, ya. Urus kantor. Jadi Bung Rio ini so lulus berapa lama Kuti? Ada lulus S1 tahun pulang dari Amerika tahun 2018. Tahun dari Amerika 2018. Dan belum lama ini Bung Rio juga kan baru kelar S2. Syukur puji Tuhan baru kelar. Tapi hebat ini yang dorang bilang luar biasa ya, lulusan Amerika Bung Rio bisnis societal, tetap berambisi dan mau menambah gelar lah gitu. Amin. Di S2. Jadi orang-orang juga lihat itu sebagai suatu yang berkomitmen, karena kita sendiri pas so urus dagang Bung Rio so pemalas kita mau kuliah lagi. Kita lulus 2011, soalnya pernah kuliah lagi. Oh. Nah, itu kan sebenarnya ya semua orang jangan sampai pernah berhenti mau belajar. Tapi tentunya juga belajar juga bukan hanya di kampus. Jadi dimanapun itu, mau di kampus, mau di dalam pekerjaan, mau dagang apa, jangan sampai berhenti belajar. Tapi ya tentunya belajar di kampus ya salah satu sarana belajar, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan biasa netizen kalau atau di masyarakat anak-anak muda orang turun, Bung Rio status ini berkeluarga atau masih single? Pasti ini orang baku dapat yang Bung Rio di sini. Orang mesti mau klarifikasi langsung ini. Dia mesti mau terbuka kan. Biasa anak muda butuh jawaban yang jujur. Kira-kira begitu Bung Andre kan? Iya, jangan cari aman Ya kebetulan sekarang masih single. Oh. Tapi betul, memang dengan kondisi orang anak muda di Sulawesi Utara itu, orang memang butuh perwakilan yang bisa menjadi representasi anak muda di Sulawesi Utara. Memang ada beberapa figur yang ada di Sulawesi Utara yang kadang-kadang di anak muda itu tanya, terus apa DP fungsi yang DP guna ini anak muda di politik? Mungkin orang bisa minta ketua Bapak Bung Rio pandangan soal bagaimana kira-kira anak muda terjun ke dunia politik, karena biasa ada stigma yang muncul politik itu konsumsi orang tua. Kira-kira bagaimana itu? Ya tentunya pertama yang orang mesti lihat adalah dari jumlah pemilih saja kan sebenarnya sudah sekitar 50% pemilih itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Jadi tentunya Dewan Perwakilan Rakyat itu baik dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota itu mewakili rakyat. Nah jadi tentunya dengan jumlah pemilih muda yang signifikan, ya otomatis berarti memang yang harus bisa mewakili masyarakat adalah juga yang mewakili generasi muda yang jumlahnya cukup banyak begitu. Nah tentunya partisipasi generasi muda ini kan selain berbicara partisipasi langsung seperti ya
Ko Andre dengan Bung Rizal yang sebagai caleg, tapi langkah pertama partisipasi masyarakat muda adalah memilih. Memilih, pertama kemauan untuk memilih, jangan sampai golput, itu sudah step pertama sebenarnya dalam berpartisipasi dalam politik. Tapi juga langkah kedua adalah sebelum memilih, harus tahu dulu mana yang dipilih. Jadi tentunya keaktifan generasi muda harus dimulai dari keinginan untuk memilih, dan juga kemauan untuk mencari tahu soal calon-calon yang akan dipilih. Begitu. Selain tentunya ya ada juga yang secara langsung terjun dalam politik, yaitu mencari caleg atau menjadi calon kepala daerah misalnya yang masih muda. Kira-kira begitu. Bung Andre tadi kan sudah memperkenalkan tuh, kamu perkenalkan Bung Andre. Masa kok kita perkenalkan begitu? Ini dengan Bung Andre kira-kira begitu kan kalau nanti Bung Kakak tuh. Boleh. Jadi kalau kita Andre Palit, ya caleg Singkil Mapangan. Boleh bilang nomor urut 7 tapi nomor urut Boleh, harus diberitahu. 7 tapi nomor urut. Cristiano Ronaldo itu. Iya. Memang juga politik masih baru buat kita, dan memang kita ingin tahu juga kok tadi Bung Rio yang masalah join politik. Karena ada orang juga yang suka join politik tapi dia nggak suka ikut jadi caleg. Itu yang ada anak-anak muda lah banyak yang suka, dia bilang ikut dulu politik tapi belum jadi caleg. Nah, dorang ini seringkali bingung dorang mau ambil peran di bagian mana. Itu bagaimana itu? Nah itu dia, jadi memang kembali lagi seperti yang tadi kita bilang, masuk ke dalam politik itu kan sebenarnya banyak itunya caranya. Apakah dia sebagai penyelenggara itu sudah masuk jadi politik, apakah dia sebagai pemantau misalnya ikuti lembaga survei dan sebagainya. Tapi tentunya yang kita bicarakan di sini kan konteks dalam berpartai. Nah jadi bisa saja sebenarnya kalau belum mau menjadi calon legislatif, ya dia bisa ikut jadi pengurus baik partai maupun juga saya partai, khususnya yang pemuda-pemuda. Dan akhirnya dari situ bisa kelihatan juga apakah memang dia merasa cocok di situ misalnya dalam sisi ideologi partai dan sebagainya. Tapi sekali lagi kalau untuk berpolitik secara praktis untuk memperjuangkan sesuatu ya memang harus jadi ikuti partai. Kecuali misalnya menjadi kepala daerah bisa independen. Tapi kan kalau Tapi sangat sulit. Iya sulit. Tapi juga jadi selain itu ya tetap harus lewat partai. Iya. Memang kalau secara singkat lebih brief dan berarti kalau mau ikut berpolitik walaupun anak mau jadi caleg mungkin paling baik jadi pengurus partai dulu. Pengurus partai. Biar pengetahuan politik semakin menambah. Ya walaupun kita juga mungkin umurnya lebih tua daripada Bung Rio, kita memang orang baru Bung Rio di dunia politik. Jadi kita juga banyak belajar. Sama kamu Bung. Kita juga ikut caleg ini karena ada Bung Rio, ada anak muda. Iya, lain. jadi termotivasi. Baru Sebenarnya mau bilang juga, ini kan juga kita juga caleg baru kali ini juga begitu. Iya. Tapi ya kembali lagi dalam sebuah perjalanan politik itu kan, karena politik ini kan sebenarnya bukan sebuah pekerjaan, tapi politik ini kan adalah sarana untuk kita melayani. Betul. Dalam artian semua orang yang masuk ke politik itu bukan berarti dia juga sarjana sospol, kan bukan dia begitu. Jadi memang politik ini adalah tempat berkumpulnya seluruh masyarakat, orang-orang yang mau melayani dari berbagai macam latar belakang. Ya, misalnya Ko Andre dari yang aktif di ekonomi kreatif, atau Bung Rizal yang datang dari latar belakang hukum, atau orang-orang lainnya. Nah, jadi sarana politik inilah akhirnya kita berembuk bersama, berdiskusi bersama untuk nantinya menghasilkan ide-ide, poin-poin yang konkret untuk bisa dijadikan program-program pemerintah untuk membangun masyarakat.